Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Direksi Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri, yang terhormat seluruh karyawan dan karyawati yang hadir di sini, semoga Allah tambah rezekinya, semoga berkah umurnya, kesehatannya dijaga selalu oleh Allah. Semoga yang belum datang ke sini segera bisa hadir bersama-sama kita di sini untuk bersama-sama menimba ilmu. Dalam keadaan yang mendung, ini kan musim hujan ya. Jadi tiap hari itu entah pagi, entah siang, sore ataupun malam kita harus siap-siap dengan yang namanya hujan. Jadi tidak usah kaget ya, memang sudah musimnya, sudah waktunya. Kadang manusia itu kok udan, kalau udah hujan kok gak terang-terang, kalau dikasih panas kok yo gak udan, kok sumuk men yo. Jangan ya Bu ya Pak, jangan dibiasakan untuk berkeluh kesah. Jadi kalau sumuk, alhamdulillah masih bisa merasakan sumuk, alhamdulillah, daripada di mana itu yang jauh di sana. Apalagi kalau kita introspeksi diri, mungkin di neraka lebih jauh panasnya daripada seperti ini. Kalau mungkin pas waktu hujan, alhamdulillah hujan itu adalah berkah. Di mana-mana itu kalau hujan banjir, alhamdulillah di sini masih dilindungi oleh Allah. Jadi syukur kita itu harus selalu kita tingkatkan. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema manajemen konflik dalam rumah tangga. Pada saat beberapa bulan yang lalu saya juga di sini untuk memberi sedikit tentang definisi keluarga, kemudian memilih pasangan dan lain sebagainya. Untuk saat ini yang kami ambil adalah manajemen konflik dalam rumah tangga. Menikah itu adalah ibadah kita yang paling lama. Jadi ibadah kita yang seumur hidup adalah menikah. Jadi menikah itu bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, jangan sama kayak artis-artis nggih. 30 hari, 3 bulan, 3 tahun sudah berpisah. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Jadi karena ini ibadah seumur hidup, jadi kita harus selalu belajar untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan pasangan kita. Jadi tujuan kita menikah itu kan memang untuk menuju jannahnya Allah bersama-sama dengan pasangan kita, dengan anak-anak dan cucu-cucu kita nanti. Konflik pada rumah tangga itu merupakan cara mengkaji pola penanganan konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga. Yang namanya konflik itu jangan dianggap yang berat-berat saja nggih. Misalkan hanya karena anduk, kayak waktu saya singgung dulu itu bisa terjadi konflik. Jadi konflik itu bisa dari hal yang kecil, tapi kalau hal kecil sudah menumpuk-numpuk akhirnya bisa menjadi sesuatu yang besar. Konflik itu bisa terjadi dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita. Jadi kalau sudah berbicara konflik dalam keluarga itu bisa meluas. Tapi di sini saya ambil yang bagian kecil saja, yaitu yang dengan pasangan kita. Mungkin nanti di episode berikutnya nanti bisa dengan anak, bisa dengan orang tua ataupun saudara kita yang lain.
Komitmen dan komunikasi antara suami istri merupakan metode dan teknik yang baik untuk mengelola konflik. Jadi kembali lagi, kunci utamanya adalah komunikasi. Salah satu penyebab dari terjadinya konflik yang pertama adalah belajar hidup dengan pasangan baru. Jadi masih pengantin baru, itu kan masih baru saling mengenal. Biasanya awal mula kenal dengan sudah memasuki pernikahan itu akan beda apa yang terjadi. Apalagi kalau ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi misalkan pada saat awal kenal, awal ta'aruf itu baik-baik semuanya. Pada saat hari pertama itu semuanya bagus, sampai seminggu pertama baik-baik. Lama-kelamaan namanya orang itu kan gak bisa ya menyembunyikan kebiasaan aslinya. Akhirnya muncul satu persatu kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah menjadi karakternya. Akhirnya pasangan ini akan, wah kok koyok ini. Nah, akan mengalami kejutan-kejutan yang beda tiap harinya. Jadi kalau orang baru menikah itu harus siap mentalnya. Siap apa? Menerima segi positif dan negatif dari kekurangannya. Jangan hanya mau menerima senengnya tapi susahnya nggak mau. Jadi jangan sampai seperti itu, karena manusia itu adalah makhluk yang tempatnya salah dan dosa. Jadi kalau kita menuntut kesempurnaan dari pasangan kita, tidak akan menemukan. Kalau yang hanya dicari melengkapi, ternyata pasangan kita nggak bisa melengkapi kita, itu juga akan menjadi kecewa. Karena yang paling sempurna adalah Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai menggantungkan diri pada suami. Misalkan suaminya lagi pergi, Mas, gasnya entek, aku gak iso masang gas. Jangan seperti itu. Tapi sekarang enak ya Bu ya, bakule gas itu sudah bisa memasangkan sekalian. Jadi biarpun masih mantennya, istrinya belum bisa masang gas, bakule gas masih bisa untuk masak. Tapi yo jangan selalu menggantungkan. Pelan-pelan yang jadi mantennya itu juga harus belajar masang gas sendiri, ngisi token sendiri. Kadang ada loh yang ngisi token aja, Mas Mulyo dilut, aku gak iso masang iki loh, ngisi listrik, seperti itu. Jadi kita sebagai perempuan itu juga harus belajar sedikit demi sedikit. Misalkan apa ya, pipa bocor, jadi jangan hanya mengandalkan suami. Lek ngenteni suamine pulangnya sore, yo situ banjir nanti. Ya. Jadi jangan sampai kita menggantungkan 100% kepada suami. Bolehlah kalau suaminya pulang kerja manja-manja sedikit gak apa-apa. Mas angkat no galon. Suami juga harus gitu. Mumpung aku neng omah, aku akan memanfaatkan diri saya sebanyak mungkin, semaksimal mungkin untuk keluarga. Wes kesel-kesel mulai kerja juga ngon angkat galon. Jangan seperti itu nggih Pak nggih. Buat terus. Masya Allah. Ini mesti Pak Somad iki. Nah, saestu lah nggih. Itu yang pertama, bagi yang pengantin baru itu masih belajar beradaptasi. Yang kedua, perbedaan penghasilan. Nah ini, kadang ini salah satu faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga yang berkepanjangan. Maksudnya apa? Kadang apabila suami istri tersebut penghasilan istrinya lebih banyak daripada suaminya. Jadi seperti ini ya, Ibu, kalau misalkan menikah kemudian penghasilan panjenengan lebih banyak, itu bagaimanapun sebanyak apapun, kalau sudah masuk di dalam rumah itu panjenengan harus mentaati siapa? Suami. Aku kan bayarannya luwih oke. Nggak seperti itu. Jadi tujuan menikah itu apa? Jadi harus dikembalikan lagi kepada tujuannya menikah. Misalkan yang laki-laki lebih banyak penghasilannya, kemudian sak poenae dhewe
ngongkon ya enggak juga seperti itu. Jadi masalah penghasilan itu seharusnya dari awal harus terbuka. Dan pasangan suami istri itu harus saling ridho. Maksudnya apa? Masalah penghasilan itu jangan sampai membuat sebuah konflik di dalam keluarga. Jangan sampai merasa aku iki lho sing golek duit. Aku iki lho Mas sing bayarane luwih akeh. Enggak seperti itu. Bagaimanapun penghasilan itu dilakukan, bekerja itu dilakukan untuk menghidupi, untuk menafkahi keluarga. Kalau bapak itu kan memang tugas utamanya. Sedangkan sebagai ibu-ibu, sebagai istri yang membantu tugas suami mencari nafkah, itu juga harus ada kerelaan. Kalau memang awalnya niatnya itu membantu suami, berarti juga usah diungkit-ungkit. Biarpun bayarannya, biarpun penghasilannya lebih tinggi daripada suami. Karena niatnya itu harus diluruskan. Ada pepatah, kalau uangnya suami itu uangnya istri itu adalah uangnya istri, itu memang betul. Tetapi kalau misal dari awal, namanya orang mencari nafkah itu kan kadang sudah bekerja mentok si bapak ini, tapi penghasilannya belum sampai mencukupi kehidupan rumah tangga. Memang kalau misalkan istrinya sudah berakad, Mas, iki engko aku kerja bayaranku digawe membantu sampean, ya udah, niatnya itu harus diluruskan. Jangan sampai wis iki aku lho wis golek duwe akeh sampai mulai jam 09.00 sik dikongkon gawe kopi. Jangan sampai seperti itu. Jadi niatnya apa? Kalau memang misalkan ndak mau uangnya itu untuk keluarga, ya wis, ndak usah diucapkan ini aku untuk menafkahi, untuk membantu penghasilan mencukupi keluarga. Jangan sampai berkata seperti itu. Jadi misalkan begini Pak, tidak ada akad dari pertama nih nggih, si istri sama-sama bekerja untuk membantu suaminya. Suatu saat suami ini penghasilannya sudah mapan, sudah banyak. Kemudian si istri itu bilang, Pak, sampean ini kan saiki wes kerjanya sudah bagus, penghasilannya sudah banyak. Misalkan dulu aku tumbas iki loh mejijer buat ini buat keluarga, minta enggak apa-apa. Tapi kan memang dari awal tidak berkomitmen. Jadi dia cuma niat, wes iki untuk bulan iki kekurangannya saya yang beli, saya tak beli mejijer. Tapi suatu saat apabila si suami sudah punya rezeki berlebih, minta boleh loh sebenarnya. Dan bapak-bapak itu jangan sampai, lah wong wis tuku nggak duitmu kok njaluk ijol. Jangan sampai seperti itu. Karena memang haknya istri. Dengan catatan memang penghasilan suami sudah melebihi yang sebelumnya. Jadi kalau ibu-ibunya minta uang apabila melihat penghasilan panjenengan sudah banyak, jangan sampai ditolak nggih, dosa lho niku. Nggih, karena memang kewajiban untuk mencari nafkah adalah suami, seperti itu. Kemudian penyebab konflik yang ketiga adalah kelahiran anak. Nah, ini kadang sesuatu masalah tapi bukan masalah. Dalam artian apa? Kadang seorang istri yang baru saja melahirkan itu kan sibuk nggih dengan putra putrinya yang masih baru lahir. Kemudian suamine iki sedikit-sedikit itu ya terabaikan. Tapi insya Allah kalau bapak-bapak yang di sini itu nggak akan cemburu nggih dengan anak-anaknya. Mungkin kalau misalkan ibunya dereng maca, istrinya dereng maca, mboten nesu to nggih. Oh belas, alhamdulillah. Kadang ada, soalnya beberapa masalah saya pernah membaca di jurnalnya psikolog itu memang salah satu penyebab suami nyuwun sewu itu kadang jajan di tempat yang lain itu karena istrinya hamil kemudian melahirkan. Alasannya apa? Lah saiki bojoku elek. Loh,
Kok seperti itu? Lah iya, lebih ya isu wis repot ambek anake seperti itu gak pernah maca. Tetapi kalau seorang suami yang soleh, insya Allah itu juga malah membantu, mengasuh, membantu dengan kerepotan ibu yang baru melahirkan tersebut. Apalagi pasangan yang punya rumah sendiri, kan tidak dibantu dengan orang tua, tidak dibantu dengan mertuanya. Jadi kan pasti namanya mengurus anak, apalagi bayi itu kan sangat-sangat repot nggih. Apalagi malam tidak tidur. Namanya bayi baru lahir itu kan mesti sebentar-sebentar bangun untuk minum ASI dan lain sebagainya. Pagi itu kalau kita para suami itu menuntut pagi istrinya wis cantik, itu ya kebangetan namanya nggih. Jadi bersama-sama malam itu ngurus anak bersama, pagi ngurus anak bersama, sampai 24 jam itu bersama-sama. Insya Allah si istri itu juga akan kelihatan cantik. Karena apa? Bebannya itu tidak berat karena dibantu oleh suami. Kemudian yang keempat adalah hadirnya orang ketiga. Ini sangat-sangat rawan sekali. Jangan sampai kita itu memberi celah untuk orang lain sehingga kita itu merasa nyaman. Awalnya itu dari komunikasi ya. Jadi hati-hati kalau misalkan ada orang lain curhat atau bagaimana yang berbeda dari lawan jenis, itu sebisa mungkin diubah topiknya. Kalau mau curhat silahkan ke istri saya, silahkan kalau yang laki-laki silahkan ke teman laki-laki atau ke suami saya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau sudah berumah tangga itu kita menutup celah-celah untuk orang ketiga itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Yang bisa memberi kesempatan itu adalah kita sendiri, yang bisa untuk menutup celah tersebut adalah kita sendiri. Hanya kita yang tahu kapan kita itu iki kayaknya orangnya itu kayak ada sinyal-sinyal lah, kan kita yang tahu sebenarnya. Jadi kita itu harus hati-hati karena dari komunikasi, dari WA lama-lama, nah itu nanti jadi episodenya lain nantinya. Jadi hati-hati nggih Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, konflik dalam rumah tangga yaitu mertua yang ikut campur. Nah ini juga kadang kayak buah si malakama, apalagi satu rumah. Nah hanya satu masalah aja, misalkan HP. Biasanya mbah itu kan membolehkan cucunya untuk bermain HP, tetapi yang punya anak itu merasa bahwa HP itu adalah merusak. Memangnya kan seperti itu, tapi karena mbahnya itu pengennya yang mudah, daripada engkau nangis tak kayak aneh HP. Akhirnya pada saat suaminya pulang kerja, Mas ibu mau loh ngene. Akhirnya terjadilah konflik dalam keluarga tersebut. Jadi antara suami istri akan terjadi konflik, itu harus diminimalisir. Jadi kalau misalkan ada pasangan yang hidup sama orang tua, sama mertua, itu sebisa mungkin kita jalin komunikasi yang baik. Bapak, Ibu, kulo ngaten loh, kulo memberikan rambu-rambu untuk anak saya bla 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 bla. Karena aturan orang tua dengan aturan mertua dan orang tuanya orang tua itu berbeda. Biasanya mbah-mbah itu akan memberi kenyamanan kepada cucunya, diberikan uang untuk jajan wis bakso es krim, padahal orang tuanya melarang. Si anak itu juga akan mencari yang menguntungkan buat dia. Namanya juga anak, mesti yang mana yang untung dia akan ngikuti. Wes aku tak ambek mbahe lah, seperti itu. Jadi solusinya harus sebanyak mungkin berkomunikasi dengan orang tua atau mertua. Kemudian selanjutnya Al-Quran memberi solusi tentang penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Di antaranya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34. Monggo yang punya buka surat
34. Mungkin salah satu ada yang mau membaca, monggo. An-Nisa ayat 34. Silakan. Mungkin minta tolong Pak Puji dibacakan, sinten monggo. Bapak-bapak silakan perwakilan. Monggo Pak. Oke, yang tadi qiraah monggo enggak apa-apa. An-Nisa ayat 34. Sampun panggih? Nggih, monggo. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Sadaqallahul adzim. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, artinya laki-laki itu adalah penanggung jawab. Qawwam itu pemimpin, 'alan nisa atas perempuan-perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Jadi memang tugasnya laki-laki untuk mencari nafkah. Laki-laki itu kuat, laki-laki itu adalah pemimpin. Karena memang Allah memberi kelebihan kepada laki-laki untuk mengayomi, untuk memimpin dari perempuan-perempuan mereka atau istri-istri mereka. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Lah ini perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dari ayat ini Allah sudah memberikan contoh. Jadi apabila, kalau di sini kan yang diceritakan apabila seorang istri itu nusyuz. Nusyuz artinya membangkang, tidak mematuhi suaminya. Sebenarnya banyak sekali ya, kalau misalkan dari kehidupan yang modern seperti ini, misalkan kalau zamannya Nabi Muhammad itu, zaman dulu zaman nabi-nabi, kalau ada orang mau masuk ke bertamu ke rumahnya orang lain dan suaminya tidak ada, itu biasanya nggak boleh masuk. Karena apa? Itu kan bukan mahramnya. Jadi sudah berbeda keluarganya. Tapi kalau zaman sekarang kan kita sulit ya untuk menerapkan seperti itu. Kan kadang Pak RT, loh ini tamunya Pak RT seperti itu. Itu beda ya, bukan nusyuz namanya. Jadi yang nusyuz itu ya kayak berhubungan dengan pria lain, dengan maksud yang lain. Kemudian tidak taat terhadap suaminya. Jadi selama suami istri itu masih dalam ikatan suami istri, maka istri itu harus taat kepada suaminya, kecuali apabila suami itu menyuruh untuk apa? Untuk durhaka kepada Allah. Hanya itu saja. Disuruh opo ae itu harus manut. Itu yang disebut dengan istri yang taat. Apabila seorang istri itu tidak mau menuruti suaminya, maka di sini itu sudah diberi
rambu-rambu oleh Allah. Yang pertama adalah harus pisah. Pertama dinasihati dulu. Kalau misalkan dinasihati tidak bisa, maka pisahlah tempat tidur mereka. Jadi pisah, kan biasanya satu rumah itu ada banyak kamar. Mungkin yang bapaknya bisa ke kamar depan, kamar tamu, atau kamarnya anaknya, biar keroso si istrinya ini tadi. Tapi kalau misalkan suami yang salah, nggak boleh seperti itu ya Bu ya. Bedanya itu ya kayak gitu. Jadi Allah memfirmankan ini apabila istrinya yang nusus. Dan yang misalkan nasihat nggak bisa, pisah tempat tidur tidak bisa, pukullah mereka tapi tidak dengan cara yang menyakitkan. Jadi kalau dulu ada kisah itu, seorang istri yang dia itu memang tidak mau menurut sama suaminya, maka dipukul, tapi mukulnya itu pakai 3 biting. Tahu gebas kasur nggih? Itu diambil 3 kemudian di tik gitu aja. Jadi yang tidak menyakitkan seorang perempuan. Tidak sama dengan yang kasus-kasus yang banyak itu kan ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak seperti itu, tidak kayak yang di TV-TV mboten ya. Jadi pukul tapi dengan kasih sayang. Biasanya seorang istri itu kan, perempuan itu kan terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia itu dimarahi, maka akan semakin bengkok lah bengkokannya tadi. Apalagi kalau misalkan kayak menyakitkan itu, maka akan patah. Itulah perempuan. Jadi perempuan itu bisanya itu disayang Pak G. Jadi jangan diseneni, apalagi sampai dipukul. Lah itu malah tambah membekas nanti. Kadang perempuan itu mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Betul napa boten ibu-ibu? Ngaten napa boten nggih? Sing jawab berarti sampun nate ngalami. Sing boten jawab berarti duka. Niku hendak memaafkan atau bagaimana? Jadi perempuan itu mudah sekali memaafkan, tapi permasalahan sudah 10 tahun itu masih diingat-ingat. Hati-hati ya Bapak yo. Bapak-bapak iki wis lali, tapi karena sesuatu hal mengingat lagi, diomongkan lagi, padahal itu sudah anaknya sik cuwilik, saiki anaknya wis nikah, wis mau punya cucu, diomongne lagi. Bapaknya sampai lali. Sing endi toh aku gak eruh Wah, itu. Jangan ya Bu ya, kalau misalkan sudah memaafkan ya sudah, lupakan aja. Gak usah mengingat-ingat masa lalu yang pahit-pahit. Yang diingat itu yang manis-manis saja, yang senang-senang aja. Ini hujan ya Pak? Sampun hujan? Sudah. Kalau hujan seperti ini, jangan lupa doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan hujan ini. Insya Allah kalau setiap hujan kita berdoa, Allah itu akan memberikan rahmat dengan hujannya. Nggih Pak Rahmat nggih, Pak Rahmat nama Pak Somad nggih. Oke, kita kembali lagi. Yang harus diingat yang pertama, setiap hubungan pasti ada masalah. Namun bukan untuk dihindari tapi diselesaikan bersama-sama. Ada kalanya permasalahan itu bisa kita abaikan, ada kalanya itu jangan. Jadi misalkan itu diomongkan nggak bisa, yuslah lama-lama juga akan hilang sendiri. Itu ada masalah yang seperti itu. Tapi sebisa mungkin namanya masalah jangan sampai melewati 1 malam. Jadi masalah apapun selesaikanlah di hari itu juga. Jangan sampai bledrak-bledrak masalah. Karena apa? Wes tak neng neai, karena nggak ada komunikasi. Akhirnya si suami ini nggak peka. Biasanya istri itu kan batin aja. Enek opo batin meneng. Si bapak juga nggak akan peka ibu-ibu. Karena apa? Otak laki-laki itu
lapisannya itu tipis, jadi dia itu akan mudah melupakan. Atau kadang kalau nggak dijawil, nggak diingatkan, dia itu nggak akan merasa punya salah. Jadi ibu-ibu itu harus sering ngomong, karena kalau hanya batin itu banyaknya bapak-bapak itu mboten peka. Kalau ibu-ibu kan dalam satu kali waktu dari masak bisa sambil nyapu, bisa nyambi dulang. Itu kalau ibu-ibu, karena ibu-ibu itu multi talenta. Karena lapisan otaknya itu tebal, jadi dia itu fokusnya bisa macam-macam. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak moco koran ngaten nggih, dipanggil sama ibu Pak, tolong Pak pintunya ditutup, nanti ada kucing masuk. Dia tidak akan mendengar. Pak, kedua, gak mendengar. Namanya ibu-ibu kan mesti nadanya itu kayak do re mi fa sol nggih, tambah naik, tambah naik. Suwi-suwi diparane. Pak, kaget bapak nyapa tuh bu kok isu-isu wis nesu. Padahal sing manggil wis enek ping 10. Jadi ibu-ibu itu kalau manggil bapak itu dibiasakan dengan lemah lembut, diparani, dijawil. Pak, tolong lampunya dimatikan. Pak, tolong lawangnya ditutup. Lek misalkan panjenengan di dapur, bapaknya itu di ruang tamu, ndak akan dengar. Itu dijamin ibu-ibu. Karena kalau bapak-bapak itu fokusnya cuma satu. Apalagi kalau sekarang ini kan ada ini loh, ini penyakit ini namanya nggih. Kadang buka HP, anaknya manggil ora dengar, istrinya manggil itu nggih mboten mireng. Jadi perlu dijawil. Kadang kita itu menjadi salah tafsir pada bapak-bapak. Di hadapannya bapak-bapak, ibu-ibu itu kok koyok kejem, koyok galak. Padahal kan nggak tahu sebenarnya itu sudah 1 jam manggil, sudah 1 jam lek minta tolong. Pak, tolong buat sampah yang di dapur. Ini kan nggak dengar kalau dia itu tidak fokus, tidak dijawil. Tetapi karena gak ndang moro, akhirnya kan si ibu ini kan mesti marah. Lah bapak-bapak ini mesti, bojoku saiki kok malah galak ya, bojone kok malah marah-marah. Karena dia ndak peka, ndak tahu ternyata sudah lama sekali oleh ngutus ini tadi, oleh minta tolong ini sudah lama, sehingga dia akan marah-marah. Jadi yang harus diganti, yang harus introspeksi itu adalah ibu-ibunya. Insya Allah misalkan ibu-ibunya kayak tadi, dijawil, Pak tolong buat sampah yo, iki wis penuh sampahnya, seperti itu. Insya Allah suaminya itu gak akan, oh tiap hari istriku ternyata kayak bidadari, gak pernah marah-marah seperti itu. Akhirnya kan si suami ini tadi juga gak akan menoleh ke yang lain, karena istri di rumah itu sudah cantik setiap saat. Orang itu kalau marah-marah cantik nopo jelek ibu-ibu? Cantik. Auranya keluar. Sama juga kalau misalkan panjenengan yang punya anak laki-laki, itu jangan sampai hanya disuruh jenengan gak mendekat ke putranya jenengan. Pokoknya yang namanya laki-laki itu harus dengan sentuhan, disentuh. Le, ayo sinau. Le, HP-nya ditaruh. Kalau panjenengan gak nyentuh, tidak dijawel, dijamin putrane jenengan itu gak akan mireng nih. Le, matikan TV-nya. Iya mah. Lihat TV terus. Le, ayo sinau. Iya mah. Iya itu dari jam 7 malam sampai jam 9 ya tetap iya. Nggak akan budal. Tapi kalau kita matikan TV-nya, kemudian kita ajak, ayo nak kita sholat sudah maghrib. Nah, insya Allah dia akan manut. Kalau sejak kecil si Tole ini tadi kita ajak seperti itu, insya Allah dia umur 10, umur 11 nggak akan ada
drama-drama seperti itu lagi. Jadi sudah dengar adzan langsung akan berangkat. Karena sejak kecil mamahnya ini tadi, ibunya tadi itu sudah memberi contoh yang baik. Tidak hanya nyuruh-nyuruh, tidak hanya marah-marah dari jauh. Jadi penanganan kalau anak perempuan dengan anak laki-laki beda. Ngomong sama suami dengan ngomong dengan saudara kita yang perempuan dengan ibu itu beda. Jadi laki-laki itu spesial, tidak hanya dengan omongan. Jadi harus dekat, harus lihat matanya. Jangan sampai misalkan sudah dekat tapi nggak dijawel, dia nggak akan berangkat. Ya wis tetep aja. Misalkan mau koran ya tetap mau koran, lihat HP ya tetap lihat HP. Jadi ini sudah kodratnya laki-laki. Jadi jangan sampai hanya perempuan itu nuntut aja. Suamiku itu loh ya dijak omong orang ngrungokne. Lah piye dijak omong tapi sandingan. Jadi diusahakan kalau ngomong sama suaminya, ibu-ibu didep. Tatap mata saya. Jadi tatap mata suaminya panjenengan itu. Jadi harus dipegang tangannya, Mas. Tolong yo besok lek mulai ojo telat. Iki lo anak sampean minta dolan ke Sri Ratu misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita hanya ngomong, hanya tidak memegang, tidak dengan kontak mata itu sangat jarang sekali suami atau bapak kita itu yang langsung nah seperti itu. Kemudian yang perlu diingat yang kedua, jangan saling adu capek karena semuanya pasti capek. Suami dan istri mempunyai perannya masing-masing. Jadi kalau sudah di rumah jam 9 suaminya minta pijet, itu diladeni ya Bu Bu aku pijetono, aku iki yo kesel, aku yo kerja perlu nyambut gawe nih. Jangan seperti itu. Jangan adu capek. Karena istri di rumah itu sebenarnya juga capek loh ya. Bapak-bapak itu juga jangan aku iki sehari banteng tulang cari rezeki gawe sapa to kok aku sik dikongkon-kongkon. Lah itu jangan seperti itu. Jangan saling ada keakuan di dalam rumah tangga. Yang ketiga, tidak selamanya hubungan itu 50-50. Kadang 20 banding 80, kadang 70 banding 30 dan lain sebagainya. Maksudnya prosentasenya. Jadi jangan sampai kita itu merasa yang paling mencintai. Nanti kalau kita merasa aku sudah mencurahkan seluruhnya, mencurahkan seluruh perhatianku padamu tapi kamu kok tidak perhatian, jangan seperti itu. Jadi gak selamanya harus 50% aku, 50% kamu dan lain sebagainya. Karena ada kalanya namanya rumah tangga itu kan pasang surut. Jadi mungkin kalau misalkan kita namanya rumah tangga ya kan tiap hari bertemu. Jadi kalau tiap hari bertemu kan kadangkala bukan bosen tapi kayak sesuatu yang biasa gitu. Lah itu tugas panjenengan semuanya, tugas panjenengan berdua untuk saling menarik perhatian pasangan. Jadi namanya orang sering ketemu itu kan kadang ada rasa biasa, nggak ada kayak benih-benih gimana gitu lah. Itu harus ditumbuhkan, bukan hanya dari yang istri saja, suami juga harus seperti itu. Itu yang disebut dengan perbandingan prosentase kasih sayang. Kemudian sesibuk apapun selalu memberi kabar kepada pasangan. Jadi misalkan hari ini keluar kota, Bu aku jam 5 harus pergi ke Jakarta. Datang itu sebisa mungkin memberi kabar, Bu aku wis sampai, nanti jam 10 ini acaranya sudah mau mulai dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ibu-ibu. Kalau misalkan ada tugas keluar kota, itu juga harus sering-sering memberi kabar. Tapi kadang yang sering lupa memberi kabar itu bapak. Apalagi HP-nya itu kadang-kala
dimatikan. Kan kadang ibu-ibu mikir ya, wes sampai apa belum ya bojoku, kira-kira sudah makan apa belum, acaranya lancar apa tidak, dan lain sebagainya. Jadi biar rasa rindu, rasa sayang itu tetap selalu ada, sesibuk apapun selalu memberi kabar kepada pasangan. Selanjutnya, nikah itu isinya kompromi, kompromi, dan kompromi. Jadi harus saling memaklumi. Misalkan suaminya tadi dipeseni, ya ojo lali tumbasnya martabak, tapi ternyata pulang-pulang tidak membawa martabak. Ibu-ibu yo jangan nesu, jangan marah. Mungkin, oh sampean mau anu yo ya, akeh kerjaan dadine lupa. Jadi harus ada rasa kompromi, harus ada rasa memaklumi kondisi dari pasangan masing-masing. Misalkan pulang-pulang kok rumahnya masih kotor. Oh iya, iki mau anu ya Bu tibake anak-anak mungkin nyusahane sampean, ayo tak ewangi. Jadi seperti itu, harus merasa memaklumi terhadap pasangan, kondisi pasangan masing-masing. Selanjutnya, pelukan dan quality time bersama pasangan itu penting. Coba Bapak Ibu di sini hari ini sudahkah memeluk pasangan masing-masing? Boro-boro dipeluk Bu. Jadi kalau saya baca di riset itu tiap hari meluk pasangan itu bisa memanjangkan umur katanya. Itu benar apa benar ya Bu ya? Saya juga belum tahu itu, saya hanya membaca saja. Tapi yang pasti memeluk pasangan itu akan memberikan rasa nyaman baik kepada istri maupun suami. Di depannya anak juga tidak apa-apa loh Bapak Ibu. Maka si anak itu akan merasa orang tua saya itu harmonis, bisa dijadikan panutan. Kebanyakan anak-anak yang menyaksikan marah-marahnya orang tua, menyaksikan pertengkaran, menyaksikan itu, maka nanti tumbuh dewasanya dia akan seperti itu juga kepada istrinya, kepada suaminya. Kadang-kadang ada seorang istri itu yang nggak boso sama suaminya, ada juga yang boso. Lah, si anak itu kan akan melihat, oh ibuku lo boso ambek bapak. Akhirnya nanti dia akan membawa ke kehidupan rumah tangga selanjutnya. Dia akan menghormati suaminya, dia akan boso juga terhadap suaminya. Kalau misalkan seorang anak, wah orang tua saya itu kelihatan harmonis sekali ya, tiap hari berpelukan. Sebenarnya ada masalah, cuma masalahnya cukup di dalam kamar saja. Keluar dari kamar sudah selesai masalahnya. Sehingga anak-anak itu tidak akan tahu kalau orang tuanya itu sebenarnya ada masalah, ada konflik. Selanjutnya, ngurus anak itu bukan tugas istri saja, tapi tugas bersama. Nah, kadangkala bapak-bapak itu ya merasa aku wis golek duit, berarti ngurus anak itu adalah kewajiban seorang ibu. Seharusnya tidak seperti itu. Karena apa? Pada kehidupannya Rasulullah itu sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang menekankan bahwa seorang bapak itu sebisa mungkin itu dekat dengan anaknya. Karena bagaimana? Apapun yang diucapkan oleh seorang ayah itu insya Allah akan didengarkan, akan diikuti oleh anak-anaknya. Beda dengan ibu. Misalkan gini, pagi hari bangunin anak aja itu loh, itu seharusnya bapak-bapak, jangan ibunya. Karena apa? Kalau anak melek bangun pertama kali dilihat ayahnya, dia itu akan merasa, wah bapakku ini seseorang yang pertama kali aku lihat setelah tidur. Wah bapakku iki ahli ibadah. Wah bapakku iki
bapakku ini, jadi sebaik-baiknya predikat itu ada pada bapaknya. Beda dengan ibu, mesti ibu itu lek bangunin le tangi, gak ndang tangi ditinggal masak. Nah, le ndang tangi sampai jam 6. Jadi ibu itu kan tidak figurnya akan kurang memang terhadap anaknya, beda dengan bapak. Jadi kalau pada saat anak itu bangun, yang dilihat bapaknya, kemudian bapaknya di rumah itu memberi contoh yang baik terhadap anak-anaknya, insya Allah keluarga ini akan menciptakan generasi-generasi yang soleh dan solihah. Jadi bapak-bapak di sini siap nggih menjadi panutan buat anak-anaknya? Insya Allah. Dimulai dari niatnya. Selanjutnya, maksimalkan kewajiban kita kepada pasangan, bukan hanya saling menuntut hak satu sama lain. Jadi seperti itu tadi ya. Jadi apa kewajiban kita terhadap pasangan, itulah yang seyogyanya kita lakukan, kita maksimalkan. Jangan hanya menuntut pelayanan saja, jangan hanya menuntut hak saja. Aku kan wis kerja, katanya bapaknya. Bu, kopi. Bu, teh. Lek matur itu kayak nyuruh pembantunya. Jangan sampai seperti itu. Nanti ibunya itu akan nular ke anaknya. Le mandi. Dek, makan. Jadi hanya seperti itu. Jadi keluarga itu diawali dari ayah, diawali dari suami. Kalau suami itu dari tutur kata, dari tindakan sudah baik, insya Allah istri juga akan menjadi baik terhadap suami dan juga terhadap anak-anaknya. Kadang ada masalah gini, misalkan suami istri bertengkar, ibunya ini akan menularkan energi negatif terhadap anak-anaknya. Anaknya gak punya salah apa-apa, ikut kena semprot. Misalkan pagi-pagi suaminya ini nyari sabuk. Bu, sabuk kondi? Yuk bu, karo golek ono dhewe. Oh sampean iki lho, iki aku wis jam 7 iki lho, selak ceklok seperti itu. Lah suaminya itu keluar rumah dengan kondisi marah. Akhirnya istrinya kan juga moodnya akan beda. Isu-isu aku kok wis diseneni, ndak digawe sepatune, ndak makannya, ndak cepetan. Lah akhirnya anak ini juga mau berangkat sekolah juga dia akan sedih. Aku kok diseneni, aku salah opo toh. Lah jadi si anak tadi sampai di sekolah konsentrasinya akan menurun, kemudian dia akan menjadi anak yang pemurung. Lah anak yang seperti itu yang rugi adalah anak-anak kita sendiri. Awalnya dari siapa tadi? Dari bapaknya. Misalkan bapak, Bu, tolong golekno sabuk. Nah, oh iya Pak, kompornya dimatikan, nyari sabuknya, kan enak. Jadi dari komunikasi yang lembut, yang baik itulah akan menciptakan keluarga yang lemah lembut juga. Selanjutnya, nih, ada beberapa metode Nabi dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Yang pertama dengan senyum dan canda tawa. Kalau kita membaca kisahnya rumah tangganya Rasul itu kan sering sekali bercanda dengan Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah lomba lari dengan Ibunda Siti Aisyah. Ibunda Siti Aisyah itu kan dinikahi Rasul itu masih kecil gitu. Jadi masih anak-anak. Jadi Rasulullah itu mendidik, membimbing Siti Aisyah itu ya seperti dunia anak-anak. Diajak lomba lari, kemudian dipuji. Jadi yang terekam di dalam kenangannya Siti Aisyah itu Rasulullah itu seorang yang sangat penyayang. Kemudian setelah Siti Aisyah bertambah dewasa, maka Rasulullah itu juga tetap ada canda tawa di keluarganya. Beliau itu tidak pernah memanggil dengan nama Aisyah, tidak pernah.
panggilan kesayangan beliau adalah ya Humairo, yang kemerah-merahan pipinya. Beliau tambah tersipu malu sehingga pipinya itu tambah merah seperti itu. Jadi jadi biarpun tidak plek-ketiplek dengan Rasulullah itu, kita contoh kasih sayangnya terhadap istrinya. Paling enggak itu minimal kalau manggil itu dengan kasih sayang, mamah gitu aja wis gak popo, ibu wis gak popo. Bukan dengan kata-kata yang lain-lain. Saya itu pernah mendengar itu nama panggilannya. Jadi kan kalau didengar anak itu, ayahku kok manggil dengan namanya ibuku yo. Akhirnya kan kalau didengar misalkan namanya Siti, loh kan anaknya itu mesti ibuku manggilnya, bapakku manggilnya kok ono yo. Akhirnya dia akan terekam dan seterusnya. Sebisa mungkin suami-suami itu memanggil dengan panggilan sayang, panggilan yang baik paling enggak itu. Kemudian yang kedua dengan diskusi, didiskusikan apapun masalahnya. Kemudian dengan menegur, dengan meneliti dan merespon. Nah, ini yang perlu diingat juga, sebagai pasangan dalam sebuah pernikahan, kita harus menyadari bahwa konflik adalah hal yang lumrah dan bisa terjadi di antara kita. Biasanya setelah konflik gitu ya, setelah selesai akan tumbuh lagi rasa sayang yang kayak baru. Jadi kalau misalkan rumah tangga kok lempeng, nggak ada masalah, itu impossible ya Bapak Ibu ya. Pasti ada, dan memang konflik itu salah satu bumbu di dalam rumah tangga. Jadi salah satu tasnya dalam rumah tangga biar tidak kayak jalan lurus aja, itu memang ada seperti itu. Jadi jangan sampai setelah masalah ya sudah selesai, jangan sampai berkepanjangan. Kita tidak boleh mengharapkan pasangan kita menjadi sempurna dan bebas dari kesalahan. Kita harus memiliki pemahaman bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jadi jangan sampai mengharapkan yang sempurna dari pasangan kita. Yang kedua, dalam menyelesaikan konflik, penting bagi kita untuk mempertahankan sikap bijaksana dan penuh kasih sayang. Pak, kalau istrinya marah-marah itu jenengan cukup diam saja. Oh ngono toh. Oh iya, maaf ya, sepurane ya, cukup ngaten mawon nggih. Jangan ditimpali dengan marah-marah juga. Karena sebenarnya seorang istri itu kadang butuh marah untuk melampiaskan capeknya. Kadang dia merasa dengan mertuanya itu kok gini. Mas aku mau loh ini. Tapi sebenarnya istri panjenengan itu sayang sama mertuanya, sayang sama orang tuanya. Cuma ya itu tadi, butuh untuk meluapkan perasaannya. Oh ngono ya Dek, gitu ya. Jadi jangan sampean niku loh ambek ibu, ayo kok koyo ngono kuwi, jangan sampai seperti itu. Dia akan merasa seperti cermin yang terbelah-belah, tambah sedih hatinya. Jadi jenengan cukup oh ngono kene. Ini siapkan bahu panjenengan untuk istri Anda yang sedang marah. Setelah itu wes barlek marah, wes dia akan selesai. Tapi kalau jenengan jawab rewel wes. Kalau ditanggapi ya sudah terjadilah perang dunia ketiga. Padahal masalahnya cuma kecil saja. Jadi istri itu memang butuh ruang untuk didengar. Istri seorang wanita itu yang sehat, dari mulutnya itu keluar 16.000 sampai 25.000 kata-kata dalam sehari.
Jadi kalau misalkan diempet bahaya loh Pak. Jadi biarkan ibu-ibu, biarkan istri-istri itu meluapkan apa perasaannya. Apalagi jenengan tinggal dari pagi kerja sampai jam 7 malam. Dia kan butuh bercerita. Karena seorang istri itu biasanya kan pertemanannya akan berkurang. Iya apa mboten Bu? Dulu waktu kuliah temennya banyak, temennya dari mana-mana. Kalau sudah menikah otomatis kan kesibukannya juga akan berkurang. Temannya juga akan berkurang. Jadi dia mau bercerita itu ke siapa ya? Ke siapa kalau bukan sama suaminya. Jadi kalau istri panjenengan semua itu berkeluh kesah, dengarkan saja, siap untuk mendengarkan. Saged bapak-bapak di sini. Jadi jadilah pendengar yang baik. Seorang istri itu hanya butuh didengar Pak. Selain diajak jalan-jalan loh ya. Kalau diajak jalan-jalan tambah seneng. Jalan-jalan kemana Pak? Kesana sini. Oke. Itu tadi beberapa notes, beberapa pengingat kita. Jadi mengingatkan saya sendiri juga, karena namanya orang berumah tangga itu harus belajar sepanjang hayat. Sama kayak kita mendidik anak juga belajar sepanjang hayat. Jadi misalkan hari ini suami saya kok seperti ini, kenapa ya? Itu juga harus dipelajari. Ibu-ibu yang pendidikannya tinggi itu jangan berkecil hati, misalkan cuma di rumah, misalkan saudaranya, temennya. Karena biarpun sekolah tinggi, oh alah ya aku sekolah tinggi-tinggi tiba di rumah. Apa yang menjadi ilmu panjenengan, ilmu teman-temannya panjenengan yang di rumah itu mesti kaget juga. Kaget untuk apa? Ya untuk mempelajari. Kan di kampus itu kan macam-macam sekali. Tapi sebenarnya itu ada beberapa yang untuk penyelesaian masalah. Ada deduksinya, ada induksinya. Kan itu akan membentuk kita untuk cara menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah itu harus mencari akar masalahnya dulu. Nanti kemudian cari solusi A gak kehisap, ganti solusi B, ganti solusi C, dan lain sebagainya. Kita harus tiap hari belajar untuk beradaptasi dengan pasangan kita. Jadi jangan sampai wes nikah 20 tahun kemudian jangan sampai seperti itu. Jadi nikah itu ibadah seumur hidup, ibadah yang paling lama. Jadi kita harus kembalikan lagi tujuan kita menikah itu apa. Baik pasangan yang masih muda maupun pasangan yang sudah banyak usianya. Jadi harus selalu belajar dan belajar. Memaklumi, kompromi dengan bagaimanapun kondisi pasangan kita. Kitalah yang tahu karakter suami kita, kitalah yang tahu karakter istri kita. Gak usah gara-gara masalah yang terpendam akhirnya curhat ke teman lain yang lawan jenis. Itu bahaya sekali, bahaya, sangat berbahaya sekali. Jadi kita jaga keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kita berdoa kepada Allah, semoga keluarga kita, suami kita, anak-anak kita selalu dijauhkan dari api neraka. Kita berdoa kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Kita doakan suami kita doakan istri-istri kita. Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan petunjuk jalan kebaikan, jalan yang menuju Jannatun Naim bersama-sama. Kita doa sekalian nggih, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita angkat tangan kita, kedua tangan kita memohon kepada Allah. Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma innaka hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, limpahkanlah pada kami ya Allah istri-istri, suami-suami yang soleh-solehah ya Allah. Karuniakanlah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang selalu Engkau beri perlindungan, rumah tangga yang Engkau berikan penyejuk di dalam rumah kami ya Allah. Jadikanlah pasangan-pasangan kami menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan jiwa kami ya Allah. Selalu jaga keluarga kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Hindari keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami dari perbuatan yang Engkau hindahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa penutup majelis. Semoga niat panjenengan kesini dicatat oleh Allah dengan kebaikan. Semoga amal timbangannya berat di sisi Allah. Kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.